yang udah nungguin produk ini launching, kumpul! Welcome! Di video kali ini kita bakal ngobrol seputar By Lizzy Para X Avo Skin. Produknya adalah tinted sunscreen. Botolnya lucu banget gak sih? Bener-bener unik. Ini adalah tinted sunscreen dengan SPF 50 dan juga PA+++++. Dia ini tuh jenisnya sunscreen hybrid ya, dimana dia gabungan chemical dan juga physical. Kalau nggak tahu itu artinya apa, Google aja, oke? Kita bakal bahas packagingnya dulu. Jadi ini dia kotaknya. Nah, kotaknya itu tuh nggak yang kayak tipis biasa gitu. Ini kotaknya bahkan berasa premium. Dan teman-teman bisa ngelihat shade-nya itu di atasnya gitu ya. Jadi per atasnya itu, ya per tutupnya itulah adalah shade dia gitu. Kotaknya sendiri yang tadi aku bilang, dia ini tuh tebal. Dan dalamnya itu tuh kayak double gitu loh. Ya, kan biasanya tuh kayak gini doang gitu. Nah, kalau dia tuh nggak ada double protectionnya gitu. Jadi kelihatan lah ada dua kotak di dalam. Yes, desain aja bagus gitu ya, kotaknya doang padahal. Dan disitu ada tertulis By Lizzy Para X Avo Skin, SPF 50 PA++++, dan ada tulisan multi-purpose tinted sunscreen. Dimana di situ ada hero ingredientsnya. Hero ingredientsnya itu ada 4 juga. Dan teman-teman bisa lihat manfaatnya juga gitu per ingredientsnya. Ini tuh kayak skincare sunscreen tapi tinted gitu ya. Tinted sunscreen yang ada skincare-nya gitu. Lalu juga ada ini belakangnya itu kayak semacam idea-nya gitu ya nih. Ada klaimnya juga. Ada non-comedogenic, dermatologically tested for all skin types, acne care, hydrating, oil control with niacinamide, squalene oil, dan juga Sika. Nah, di ini juga ada tulisan-tulisannya ya, teman-teman juga bisa baca. Itu kayak semacam journey-nya gitu. Di balik ini tuh ada apa gitu ya. Lalu di sampingnya lagi ini tuh ada tulisan ingredients-nya. Dan di situ kelihatan ya langsung yang ketiganya itu tuh titanium dioxide. Wow, jadi di ini no animal testing, cruelty free gitu ya. Dan ini juga halal, made in Indonesia. Mantap, cintai produk lokal. Lalu kita masuk ke botolnya. Jujur aku tuh pertama kali ngeliat botol itu aku kayak wow gitu, karena ini unik banget. Ini adalah botol pertama yang pernah aku lihat ya di produk lokal. Aku nggak tahu kalau produk global, tapi yang pasti untuk lokal aku yakin ini dia satu-satunya yang kayak begini. Baru pertama kali aku lihat, seperti di custom packaging nih ya. Intinya sih untuk packagingnya tuh unik, cakep. Mantap. Ini dia kalau dibuka ya. Jadi dia itu pakai pump. Aku pikir bakal yang kayak produk lain yang dikeluarin gitu loh. Ternyata dia pakai pump tuh, gemes banget gak sih? Ini aku langsung pencet dah. Lucu kan? Jadi dia tuh lebih higienis ya, nggak ada udara yang masuk gitu. Harus di pump dulu baru bisa keluar. Mari kita telaah botolnya gitu ya. Jadi untuk botol sendiri ini ada By Lizzy Para X Avo Skin. Lalu juga ada tulisan SPF 50 PA++++, dan juga ada multi-purpose tinted sunscreen, dan di sini ada shade-nya ya. Untuk belakangnya sendiri dia ini tuh ada klaimnya yang sama persis di botolnya, seperti non-comedogenic, dermatologically tested for all skin type, dan lainnya. Untuk di atasnya itu kayak ya nggak ada apa-apa sih. Lalu belakangnya tuh ada tulisan not for sale. Aku dapatkan juga sebelum dia launching ya. Dan aku tuh nggak tahu apakah ada expired date-nya, karena di botol ini tidak ada sama sekali. Ini aku udah buka nih not for sale-nya. Jadi untuk expired dates-nya teman-teman mungkin bisa lebih teliti lagi kalau misalnya mau beli, karena di aku sendiri itu nggak ada, di kotaknya nggak ada, di botolnya nggak ada. Produk ini ada 5 shades, dimana shadesnya itu menurut aku semuanya itu kayak warm tone lah ya, tapi yang paling terangnya itu cenderung bisa kayak hampir netral gitu. Karena aku pakai sekarang, kulit aku itu netral ya, aku tuh netralnya kayak lebih ke pinkish gitu, tapi ini tetap masuk. Oke, mari kita lanjutkan langsung ke swatches-nya. Ada tukang, jadi kalau misalnya kelihatan kedengaran suara yang kayak tuk 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 itu, aku pribadi yang kulitnya netral itu masih bisa masuk ke yang fairnya, apa? Yang pertama light, yeah. Karena coveragenya itu sheer, jadi dia itu tidak terlalu terlihat dempul warnanya gitu di kulit aku. Karena dia masih sheer, masih kelihatan warna kulit asli aku, jadi dia bisa lebih nyatu. Untuk pemakaiannya sendiri, aku punya 2 cara, yaitu yang pakai sponge, yang pakai beauty blender, dan juga yang pakai cushion, apa sih namanya, puff cushion. Ini aku bakal liatin aja langsung pemakaiannya. Aku pakainya di cermin aja, jadi ini tuh dipakai kayak 2 jari gitu ya. Ini aku pakai kayaknya 3 pump deh, tapi masih kurang sih di aku karena aku pakai
pakai di leher juga. Jadi ini aku pakai sekitar 4 pump totalnya. Pemakaian dengan beauty blender ini tuh menurut aku lebih gampang sih ya, tapi dia itu hasilnya lebih sheer. Nanti bakal aku lihatkan perbandingannya. Nah, kalau untuk yang pakai puff ini menurut aku dia lebih merata dan lebih mulus aja gitu kesannya. Ini dia hasilnya. Nah, untuk yang puff itu dia warnanya lebih ketutup gitu freckles aku. Tapi kalau untuk yang sponge itu dia masih kelihatan warna kulit aku yang merah-merah itu. Ini hasilnya setelah 15 menit aku biarin nih ya. Tuh. Bisa dilihat, ini tuh warnanya pas banget dengan aku tuh yang shade light. Jadi dia itu yang light tuh sebenarnya menurut aku agak apa ya, warm. Tapi setelah aku blend dan dia itu sheer kan, jadi lebih masuk gitu ke kulit aku yang cenderung fair natural itu masih masuk. Jadi kalau teman-teman kulitnya fair dan juga netral undertone-nya, ini kemungkinan besar bakal masuk nih. Oke, sekarang aku mau pakai make up tipis-tipis aja. Ini udah aku set pakai bedak. Jadi untuk sunscreen ini dia itu harus di set ya, karena dia itu finishnya bukan matte. Dan kalau sunscreen yang bukan matte itu cenderung gampang kayak kegeser gitu ya. Apapun itu sih, foundation juga kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pengen ini lebih tahan lama, ini di set aja pakai bedak tabur yang kalau bisa warna itu warna-warna yang transparan gitu. Jadi nggak beda jauh. Nah, ini kalau teman-teman mau nambahin lagi kayak alisnya, mau pakai blushnya atau tambah kontur itu bisa banget. Nah, aku pakai dulu deh makeup-makeup yang lebih tipisnya gitu. Ini dia setelah selesai makeup ya. Nah, tuh hasilnya tuh kayak natural banget gitu. Untuk teksturnya itu dia agak tebel ya. Dia tuh nggak tebal-tebal banget sih, masih agak sedikit cair kelihatannya. Tuh. Jadi nggak cair amat, nggak tebal amat gitu. Aku punya nih freckles gitu di tangan. Mari kita coba. Pakai sponge dulu nih, kita blend. Ini yang sebelum di blend ya, itu ketutup, kayak hampir ketutup si frecklesnya. Nah, kalau udah di blend jadi kayak gini tuh. Lebih kelihatan frecklesnya tuh, lebih sheer. Ini dia lebih ketutup. Aku blend pakai puff cushion. Masih sama sih ya, nggak beda jauh lah sama yang beauty blender. Tapi yang si pakai puffnya itu lebih ketutup aja. Setelah dia itu kayak ngeset di wajah, walaupun dia nggak ngeset banget ya karena finishnya yang glowy, dia itu agak lengket kalau misalnya teman-teman nggak set pakai bedak. Jadi makanya gampang kegeser. Untuk ketahanannya, karena dia ini sheer coverage, dia tuh nggak terlalu yang tahan kayak buat kondangan, bukan. Tapi dia ini tuh lebih tahan kayak untuk aktivitas yang normal gitu loh. Kalau misalnya teman-teman kantoran gitu kan, walaupun mungkin bakal kayak kelihatan hampir hilang gitu kalau dipakai seharian, tapi tetap warnanya itu masih ada gitu loh, kayak warnanya itu lebih sheer dan lebih menyatu ke kulit. Jadi sunscreen ini tuh menyelesaikan masalah white cast ya menurut aku, karena teman-teman biasanya yang kulitnya medium atau dark itu tuh biasanya bakal ada white cast dimana dia itu kelihatan abu-abu. Nah, kalau aku yang kulitnya terang, aku tuh privilege gitu, dapet tone up dari si white castnya, tapi nggak semua orang bisa dapet tone up itu. Menurut aku sunscreen itu cocok banget untuk yang kayak makeup natural kayak gini nih. Nah, ini tuh cocok banget untuk ke mall, untuk hangout, untuk bahkan kuliah, kampus, ke kantor gitu. Untuk meeting juga bisa gitu kan, kayak nggak ribet gitu. Aku pribadi kalau di rumah aja, aku tuh menghindari make up ya. Jadi kalau misalnya aku di rumah doang, nggak kemana-mana, aku bakal pakai sunscreen yang nggak ada tintednya. Deskripsinya ini tuh make up meets skincare. Jadi selain ada Centella Acetica, ada niacinamide, ada squalene oil, ada allantoin, ada BHA juga. Jadi BHA-nya itu juga untuk menekan acne gitu. Untuk teman-teman yang acne prone biasanya itu lebih sensitif sama sunscreen ya, karena sunscreen itu bisa kayak memicu jerawat. Jadi si sunscreen ini tuh memasukin si BHA-nya untuk menekan jerawat. Untuk harganya itu dijual di harga 189.000 untuk full size-nya di 30 gram. Pertama kali dengar harganya tuh aku lumayan ngerasa kayak lumayan mahal gitu ya, karena yang namanya sunscreen kan biasanya tuh di bawah 70.000 ya untuk yang brand lokal setahu aku. Tapi setelah aku cek-cek lagi, kayak misalkan nih, dia itu tinted, jadi kayak ada extra make up-nya, tapi nggak cuma itu, dia itu masukin skincare-nya itu loh. Ada Centella Acetica, BHA, niacinamide, yang tadi pokoknya aku sebutin. Kayak brand Anessa, kalau teman-teman tahu, dia itu adalah sunscreen yang dimasukin skincare juga. Jadi dia harga itu juga lumayan ya, 400 ribuan ke atas. Sedangkan harga tinted sunscreen ini dengan skincare di dalamnya itu 189.000. Jadi kita compare-nya di sana ya. Menurut aku sih skincare-nya ini yang buat mahalnya gitu ya. Dan packaging-nya tuh juga kelihatan eksklusif banget. Ini tuh desainnya tuh cakep, desain packaging dari kotak dan botolnya tuh juga cakep gitu loh. Jadi nilai plus juga untuk tampilannya gitu ya, estetikanya. Aku pribadi tetap memakai skincare hydrating, minimal serum. Kadang-kadang aku suka skip pelembab juga karena di sunscreen ini juga udah ada skincare-nya. Tapi karena kulit aku kering, jadi aku tetap pakai serum-serum yang bisa untuk menghidrasi. Sunscreen ini tuh biasanya aku pakai kalau misalkan aku update instastory gitu loh. Jadi kalau misalnya aku ada kerjaan instastory yang butuh tampilannya rapi tapi natural, ini cakep.
coveragenya itu kayak nggak lebay, dan aku tuh masih bisa ngelihat freckles aku, tapi malah jadi bagus gitu. Kulitnya kelihatan lebih rapi, masih lebih merata kulitnya, tapi juga nggak kelihatan dempul. No. Makeupnya ini aku hapus sebelah biar teman-teman bisa lihat before afternya gitu. Coba deh lihat, kayak hampir nggak ada beda saking naturalnya. Cakep banget. Sekian review dari aku untuk tinted sunscreen ini, semoga membantu. Kalau teman-teman tertarik untuk nyobain, bisa langsung aja klik link di description box. Jangan lupa untuk like, share video ini, dan juga subscribe Amanda Statik. Jangan lupa untuk follow Instagram juga, oke? See you guys on the next video, bye-bye!